asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pengajian kita insyaallah kita susun untung diizinkan Allah terlaksana dengan baik dari awal sampai akhir. Yang kita nanti akan bicara tentang kejadian dan atau penciptaan manusia yang mutlak membutuhkan agama. Dengan tujuan agar kita bisa mengkaitkan ibadah yang kita lakukan ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk itu ya pada pengajian pertama ini saya ingin lebih dahulu untuk menyampaikan apa sesungguhnya tema yang akan kita bahas nantinya. Agar ketika kita melanjutkan kepada pertemuan berikutnya bisa kita sampaikan dengan secara berurut. Semoga pilihan metode ini bisa mencapai tujuan yang kita inginkan dengan secara bersama. Jadi sifatnya tidak hanya penyampaian ceramah biasa yang terlepas dari satu topik ya, artinya tidak menyambung nantinya dengan penyampaian selanjutnya berikutnya. Untuk itu saya memilih menyampaikan surat Al-Muzammil ya di dalam Al-Qur'an. Semoga kita bersama, kalau mungkin ada yang sudah menyiapkan Al-Qur'annya ya, kalau bisa dibuka ya, yaitu surat Al-Ma'arij juz yang ke-29, surat nomor 70 ya, ayat yang ke-19 ya, sampai kepada ayat yang ke-35. Bapak dan ibu-ibu, sanak saudara yang Ambo hormati, kita berangkat dulu dari doa kita yang sering kita baca setiap hari ya, bahkan kalau orang pergi haji ya, itulah doa yang tertulis dalam Al-Qur'an ya, yaitu yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita tentu sudah sama tahu arti doa ini ya. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Kita lihat Bapak dan Ibu-ibu, ayat ini dari sisi yang lain, barangkali yang tidak biasa disebut orang, bahwa kita melihat dunia ini tidak terlepas dari akhirat. Lalu kalau kita punya harapan kepada hari akhirat ya, mendapatkan kehidupan yang baik pula, tetapi
lebih kita tonjolkan untuk mempunyai rasa takut kalau kita akan masuk neraka nantinya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu-ibu, orang yang benar cara sikapnya di dalam kehidupan dunia ini, yaitu rasa takut kepada hari akhirat, itu sangat membayangi mengintai kehidupan dunianya. Jadi walaupun bagaimana dia katakanlah terbilang sangat sukses di dunia ini, tetap saja bayangan nasibnya di akhirat itu lebih dia perhatikan, lebih dia pikirkan. Ya, jadi sikap orang yang beriman itu, dia tidak hanya mengingat hidupnya di dunia, tapi yang jauh lebih dia perhatikan adalah tentang nasibnya nanti di akhirat. Apakah dia bisa terbebas dan terlepas dari azab neraka itu. Tentu saja Bapak dan Ibu-ibu, saudara yang saya hormati, ayat ini kurang begitu mengasikkan atau mengenakkan bagi kita, tapi begitulah cara metode agama, ya, sehingga dengan punya rasa takut dia nanti nasib di akhirat, kehidupan dunia ini bisa dia jalani dan dia kontrol dengan sebaik-baiknya. Nah, hal yang seperti itu, itulah kira-kira metode agama untuk membuat orang yang beriman itu bisa melewati tahap demi tahap kehidupannya. Hal yang sama Bapak dan Ibu-ibu di dalam surat Al-Ma'arij, semoga kita bisa membuka Al-Quran, ya, surat yang ke-70, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-35. Di akhir ayat yang ke-35, Allah mengatakan, ulaika fi jannatin mukramun. Itulah orang yang nanti masuk surga dengan posisi yang sangat terhormat. Nah, maksudnya Bapak dan Ibu, soal kehidupan dunia, bagaimana carut marutnya dunia, itu sudah merupakan sunatullahnya seperti itu. Ya, cuman barangkali bedanya tidak sama satu generasi dengan generasi lain, satu fase, satu zaman dengan zaman yang lain. Namun yang paling penting kita catat, selaku orang beriman, kita tidak cukup hanya memikirkan kesuksesan hidup hanya di dunia saja. Kita bahkan lebih mencemaskan nasib kita di hari akhirat, ya. Sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman bagaimana sampai bisa iman kepada hari akhirat yang demikian itu muncul di dalam diri kita, inilah sebetulnya tugas kita, ya, yang perlu kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ayat yang seperti ini kita jumpai juga di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Mungkin sebagian besar kita juga sudah tahu ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nanti sampai ke ayat nomor 11-nya Allah mengatakan
ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi disebutkan di situ orang-orang beriman yang menang itu adalah orang yang salatnya khusyuk dan seterusnya disebutkan sifat-sifatnya. Tetapi di akhir ayat itu ditutup dengan mereka lah orang pewaris yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi dengan ayat-ayat itu Bapak dan Ibu, nampak bagi kita bagaimana keinginan agama kepada kita, yaitu tidak terpengaruh berlebihan dengan dunia, tapi juga tidak meninggalkannya. Tetapi yang lebih penting lagi kita perhatikan adalah nanti dari akhirat. Jadi kalau kembali kepada surat Al-Ma'arij, kita akan membaca ayat demi ayat sehingga Bapak dan Ibu tergambar ya bagaimana keinginan agama itu kepada kita. Jadi alhamdulillah metode Rasulullah SAW itu adalah mulai dengan Al-Quran dulu, kemudian memperhatikan sunnah-sunnah beliau, kemudian kita membawakan ya kepada kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu-ibu, sanak saudara yang ambo muliakan, kita lihat ya di surat Al-Ma'arij ya ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Ya, ini sampai ayat yang ke-22 baru, nanti akan ada sambungannya sampai ayat yang ke-35. Ya. Kita baca dulu sampai ayat di sini. Bagaimana kita nanti tahu bahwa ibadah yang kita lakukan ya seperti salat itu tidak hanya semata tuntutan ya, sebuah syariat saja ya, tidak hanya kita lihatnya dari aspek hukum saja, tetapi juga ibadah itu sebuah metode dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan beragama itu. Nah, kita lihat dalam ayat ini, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Nah, jadi ini yang jadi fokus adalah tentang penciptaan manusia itu disebutkan bawaan ya, ciri yang dibawanya itu adalah keluh kesah ya. Nah, ini yang kita sampaikan di awal tadi tentang bagaimana ciri bawaan fitrah manusia itu lengkap disebutkan di dalam Al-Quran, yang itu menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu berasal dari pencipta manusia itu. Maka kalau yang berbicara tentang manusia itu adalah penciptanya, tentu itu sebuah yang pasti ya, sebuah yang benar-benar bisa terjamin ya. Bagaimana misalnya kalau pabrik yang bicara tentang produksinya. Nah, jadi manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah itu merata semuanya tanpa terkecuali ya, baik orangnya hidup masa lalu atau masa sekarang, tua atau muda, dan semuanya tanpa ada pengecualiannya, merata ya, baik orangnya sehat atau tidak, baik orangnya sangat berkecukupan atau tidak, tapi pasti
mengalami yang namanya keluh kesah itu. Dan manusia untuk bisa keluar dari keadaan keluh kesah itu mau untuk mengusahakan apa saja, ya, mau membelanjakan uangnya, ya, berapa saja. Tetapi kita nanti melihat surat Al-Ma'arij ini memastikan bahwa semua usaha upaya yang dilakukan manusia itu tidak akan bisa keluar dari keadaan keluh kesah yang mereka alami itu. Dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu di dalam keadaan keluh kesah. Ayah sabu allai yaqdira alaihi ahad, ya. Apakah dia mengira tidak ada orang yang mampu menandingi atau mengatasinya. Jadi dalam Al-Quran, ya, disampaikan persoalan tentang manusia ini dengan secara lengkap. Lalu Al-Quran, ya, memberikan solusinya. Nah, inilah alhamdulillah kita selaku orang beriman, ya, dapat gambaran yang lengkap apa yang harus kita lakukan. Ya, sebab andaikan, ya, misalkan saja terjadi, ya, seluruhnya kita punya kesehatan, harta atau nama baik, pengaruh, ya, tetapi nasib kita nanti setelah meninggal itu tetap menghantui kita. Begitu pula sebaliknya. Bisa saja orang semua serba kekurangan, sakit-sakitan, tapi karena kesalehan dia, ya, dia tetap optimis, ya, bahwa kehidupan abadi nanti itu akan berbanding terbalik dengan realita yang dialaminya. Jadi Bapak dan Ibu, inilah tema pengajian Zoom kita. Betulnya ini yang saya usulkan kemarin supaya nanti bisa kita diskusikan, ya, dan nanti bisa akan memperkuat, ya, mental kita untuk beribadah lebih baik lagi masa yang akan datang, untuk lebih istiqamah dengan akidah kita, ya, dan bisa meningkatkan kualitas semuanya itu. Nah, kembali kita ke topik pembicaraan kita. Disebutkan di sini, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Nah, kita bisa mengukur dengan diri kita sendiri masing-masing bagaimana kita berjuang untuk menghadapi persoalan kehidupan, namun kegelisahan itu tetap hinggap di dalam diri kita. Di sini ada kata-kata penegasan, ya. Inna, sesungguhnya. Berarti ini tidak perlu dipertanyakan lagi hal yang seperti itu. Bagaimana pelaksanaannya, penjelasannya? Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Apabila manusia itu disentuh, ditimpa, ya, oleh sesuatu yang tidak baik, dia akan mudah panik. Nah, gitu. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia ditimpa atau disentuh oleh sesuatu yang baik, dia lalu menjadi kikir. Bapak dan Ibu-ibu, ini adalah uraian dari Al-Quran sendiri tentang apa yang dimaksud dengan istilah halu'a itu, ya, yaitu bagaimana manusia itu cepat, ya, gelisah, tidak sabar menghadapi keadaan hidup, ya, sementara sifat hidup di atas dunia itu tidak bisa lepas dari keadaan yang demikian itu, ya. Ini nggak perlu saya terangkan terlalu karena kita semua sudah tahu, ya, baik kita yang hidup di kampung, hidup di kota, sama saja, ya. Nah, kita ingin bisa melewati semua masalah demi masalah itu, ya.
Kalau kita memimpikan hidup tanpa masalah, itu tidak mungkin. Karena memang dari penciptaannya sendiri, manusia itu wajib menghadapi yang seperti itu. Ya ayuhal insan, ini disebut dalam juz amma, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau pasti akan menemui Tuhan engkau, ya dalam keadaan susah sangat, ya famulaqih, sampai engkau benar-benar menemui Tuhan engkau. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, saudara yang ambo hormati, kita tidak bisa lepas dari dua keadaan itu, yaitu kalau kita ditimpa oleh nasib tidak baik, ya kita sakit atau kita kekurangan materi atau kita mendapat musibah, ya kita gampang panik, ya. Dan sebaliknya, apabila kita ditimpa oleh sesuatu yang baik sesuai dengan harapan kita, kita menjadi kikir, ya. Kita jadi bakhil karena kecintaan kita kepada harta itu, pada saat itu tumbuh secara secara insting di dalam diri kita. Kita ingin kebaikan itu, kita monopoli sendiri. Nah, itu menjadikan tambah lemahnya kita, karena kita bisa berpeluang mudah menjadi orang yang sombong dan seterusnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-22, Allah mengatakan illal musallin, kecuali ini, ya, kecuali orang-orang yang salat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, karena informasi ini dari ayat Al-Qur'an, ya, yang terjemahannya pun sama semua mufassir, ya kan? Semua orang bisa memahami bahwa kata-kata kecuali itu berbeda dengan yang sebelumnya dari yang setelahnya. Nah, jadi kalau pengecualian itu hukumnya berbeda. Kalau sebelumnya negatif, berarti yang setelahnya itu positif. Kalau manusia itu dia keluh kesah, ya, dia gampang panik, dia gampang pikir, itu naluri manusia, dan itu sebuah yang pasti, ya, tidak bisa diragukan sedikit pun, karena itu informasi dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa memilih yang lain. Jadi jangan dilihat tentang bagaimana dan apa manusia itu dari selain Al-Qur'an. Karena solusinya tidak ada seperti yang dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mengatakan illal musallin, kecuali adalah orang-orang yang sholat. Nah, jadi kita baca aja sampai ayat di sini dulu, Bapak dan Ibu-ibu, ya. Baru nanti kita lanjutkan lagi sampai ayat yang ke-35, di mana Allah menjanjikan untuk orang-orang yang mempunyai kriteria yang tersebut di dalam sekian ayat, 11 ayat itu, mereka nanti akan bisa masuk surga. Ulaika fi jannatim mukramun. Mereka akan masuk surga dengan posisi yang sangat dimuliakan. Atau dalam surat Al-Mu'minun, mereka akan menjadi pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu-ibu, seolah-olah, ya, janjian upah, ya, yang diberikan ini terlalu muluk-muluk, ya, terlalu banyak bujuk-bujukannya, ya, terlalu berlebihan. Tapi karena ini tertulis, ya, dalam Al-Qur'an, tak ada pilihan lain bagi kita kecuali adalah beriman. Cuman kewajiban kita kalau mampu menjelaskan. Jadi itulah kira-kira Bapak dan Ibu-ibu, kita ingin menjelaskan dalam pengajian Zoom kita ini, ya,
kalau bisa ya, apa ya, makanya manusia yang asli penciptaannya seperti itu, ya, baik tua atau muda, lelaki atau perempuan, sama saja, ya. Yang gelisah itu nggak bisa hapus di dalam diri, tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan mereka akan masuk surga dalam posisi yang sangat terhormat. Jadi Bapak dan Ibu yang Abu hormati, itulah kira-kira tema pengajian Zoom kita, ya. Tentu nanti kita akan mengaji, ya, bagaimana sebetulnya pelaksanaan ibadah itu di dalam agama kita. Ya, kalau yang biasa kita mengaji ibadah, ya, hanya memandang dari aspek hukumnya saja. Kalau sudah selesai rukun syaratnya terlaksana sesuai dengan cara yang disuruhkan, ya, selesai, tanpa kita melihat bahwa sebetulnya beribadah itu punya dua aspek, ya, seperti tertulis di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-48, ya, surat Al-Maidah, ya, ayat yang ke-48, Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap agama, setiap rasul itu membawa sebuah syariat sekaligus sebuah metode. Nah, jadi Bapak dan Ibu, salat yang kita lakukan itu betul sebagai sebuah ibadah, tetapi juga sebuah metode, ya, untuk mencapai tujuan kita hidup di atas dunia ini sebagai hamba Allah. Ya, karena apa? Kita lihat nanti, ya, disebut dalam surat Al-Ma'arij ini, illal musallin, kecuali orang yang salat. Ya, nah, ini sudah pasti Bapak dan Ibu kita, khususnya warga PWS, kalau yang tidak salat itu tidak mungkin, ya. Bagaimana saja keadaan kita, pasti kita salat. Tetapi, ya, yang harus kita perhatikan lagi, bagaimana kita memandang ibadah salat kita itu. Sehingga nanti kalau kita lengkapi dengan ciri-ciri, dengan sifat-sifat, dengan akhlak-akhlak yang lainnya, ya, lalu kita akan sampai kepada janji Allah di ayat yang ke-35-nya. Apa kata Allah di situ? Ulaika fi jannatin mukramun. Itulah orang yang akan masuk surga dengan posisi yang dimuliakan. Jadi kita yang berangkat dengan hiruk pikuk dunia, yang tidak bisa lepas dari ada namanya masa muda dan masa tua, tidak bisa lepas dari sakit dan sehat, dan tidak bisa pula lari dari kematian, ya. Tetapi kita akan lalui, ya, semua fase hidup kita nanti, dan ujungnya adalah dari akhirat. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita nanti lanjut kepada pengajian kita yang kedua, ketiganya, dan seterusnya, yang insya Allah akan kita adakan selama setiap 2 minggu, kita sepakati dulu, ya, tema pembahasan kita, yaitu, ya, bagaimana pengaruh, ya, bagaimana pengaruh salat, ya, pengaruh ibadah di dalam kehidupan kita. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan, Ustaz Andi, pada pertemuan pertama ini, ya, karena kita merencanakan 1 jam saja, ya, sampai jam 9:30, ya. Mungkin kalau Jakarta sudah agak malam ini, ya. Nah, itu saja dulu Ustaz Andi, penyampaian dari saya pada pengajian pertama ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.